Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Andrea Surya dengan NIM 2103515. Ingin melanjutkan presentasi dari mata kuliah Psikologi Olahraga yaitu bab 2 yang berjudul Belajar Keterampilan Gerak dan Umpan Balik. Belajar keterampilan gerak ini adalah seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah, jenuh karena obat-obatan atau proses kematangan fisik lainnya. Belajar ini memiliki 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, proses, dan keluaran. Ada beberapa ciri-ciri pokok dalam belajar keterampilan gerak, yaitu yang pertama merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas pemberian latihan atau pengalaman. Dan yang kedua ada tidak secara langsung dapat diamati, dan yang ketiga perubahan perilaku yang menjadi relatif permanen. Berdasarkan perspektif kognitif, belajar keterampilan gerak ini merangkum 3 tahapan proses, yaitu tahapan kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Adapun menurut perspektif sosial kognisi yaitu dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan regulasi diri. Belajar keterampilan gerak ini juga dipengaruhi oleh 2 variabel pokok, yaitu variabel internal, variabel eksternal. Variabel internal ini melekat pada diri atlet, terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Sedangkan variabel eksternal ini tuh bersumber dari luar individu, terdiri atas subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan. Subvariabel proses latihan ini juga meliputi indikator umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel lingkungan ini mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Belajar keterampilan gerak ini juga tuh dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis sistem, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak terbuka dan tertutup, yang kedua ada keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu, yang ketiga ada keterampilan gerak kasar dan halus, yang keempat ada keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Umpan balik ini adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh para pelatihnya terhadap proses belajar dan penampilan para atletnya. Umpan balik ini juga itu memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama sebagai motivasi, yang kedua ada hukuman dan penguatan, serta informasi perbaikan dan kesalahan. Ada 4 jenis umpan balik yang dapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak sendiri, yaitu pengetahuan tentang hasil, pengukuran objektif, pemantauan diri, dan tayangan video. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.